Oke, cek suara. Jam 10, mari kita mulai. Apakah connect suara? Connect, Pak. Oke, baik, kita akan mulai. Yang jam 10 ini adalah kimia bahan alam ya. Maka poin saya adalah lanjutan dari minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ketika offline kita ada di posisi topik terpenoid ya. Jadi monoterpen sampai ke diterpen ya. Coba Anda ulas atau buka dulu mungkin dalam 5 menit. C5 kemudian berubah menjadi monoterpen dan diterpen itu aktualnya seperti apa ya. Nanti akan saya share next-nya dari sisi C30 ke atas ya. Oke, baik, kita mulai. Apakah slide saya terlihat? Lihat, Pak. Ya, kita akan mengawal ini dengan kontennya dulu. Jadi slide ini bisa dipakai untuk bioorganik karena kelak C30 itu sangat menarik sekali. Maka ketika ini menjadi kimia bahan alam lanjutan, itu coba di mana kekasan dari terpenoid. Waktu kita melihat dari depannya C10 itu sangat konkret bahwa C10 itu otomatis ketika physical properties atau sifat fisik dari terpen C10 adalah volatile ya. Maka ujung-ujungnya adalah produk yang berupa parfum, kemudian bau-bauan dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya baik. Oh ya, baik itu ketika volatile organik itu kita terima, sensasinya apa? Kalau sensasinya adalah baik, maka kita akan menyebutnya aroma, parfum, bau wangi, dan sebagainya. Ya. Nanti ada sisi lain ya. Senyawa yang sederhana tetapi baunya tidak begitu baik menurut ukuran orang gitu ya. Maka kita sebut dengan kata-kata bau. Bau itu kan bahasa Inggrisnya lain, yaitu odors. Kalau odors itu baunya tidak disukai. Nah, nanti gambar yang kita lihat strukturnya, siapa yang tidak diketahui itu ternyata bukan terpen. Misalnya Anda buang sederhana, kalau bukan organik namanya H2S gitu kan, reagen itu bau sekali kan ya. Itu saking volatile-nya. Nanti C-nya jadi berapa gitu ada. Kalau karbon karboksilat sederhana gitu akan berbau. Contoh sederhana ya asetat gitu atau asam cuka gitu ya. Baik, ketika kita lihat terpen apa kekasannya? Dia tidak punya gugus fungsi yang variasi. Dia hanya punya, coba dicek waktu 10 itu isinya adalah alkohol bisa jadi C10 sebagai kerangka dan gugus fungsi sebagai template-nya atau ditempelkan. Maka Anda kenal namanya geraniol, itu bisa. Geraniol, waktu kita masih belajar C-nya adalah geranil fosfat gitu ya. Kemudian diberi nama geraniol. Senyawa yang C-nya 10 bergugus fungsi alkohol. Kalau kemudian kita ekstrapolasikan, kalau tidak alkohol bisa nggak? Ya kita cegat namanya aja, misalnya geranial gitu ada nggak? Kalau ada berarti apa? Misalnya coba dicari geranial, itu ada nggak? Coba dicari, coba catat ya. Geraniol itu ada ya kemarin
bunga mawar atau apa gitu ya. Yang al ada nggak? Ada Pak. Itu artinya apa? Dia berubah menjadi gugus fungsi apa? Al. Aldehid, aldehid. Iya, aldehid. Jadi karbon biasa 10 nanti tidak OH tapi COH gitu ya, aldehid gitu ya. Keton tidak ada, geraniol itu nggak ada, tidak ada, maka namanya nggak muncul kan ya. Geranic acid itu nggak ada ternyata, berujung karboksilat nggak ada, maka geraniol ada, geranial ada, atau tanpa O, tanpa A ada. Maka kita lihat misalnya limonen itu otomatis nggak ada hubungannya dengan gugus fungsi ya, itu kesepakatan aja limonen. Itu ternyata sama dengan C10, tidak bergugus OH, tapi membentuk siklik. Boleh aja, boleh. Tipe membentuk alkohol dan tipe siklik itu juga beda tipis ya. Coba lihat, Anda punya C10, rantai itu kalau kau desain sendiri itu mau belok-beloknya itu membentuk siklik ada. Ingat ya, siklik ya, bukan aromatik. Ingat, siklik C6 ya. Oh, Jadi iya. sikloheksan. Nanti kalau ada ikatan rangkapnya menjadi sikloheksen seakan-akan. Tapi bukan IUPAC namanya. Di natural product namanya menjadi common name atau nama umum yang populer. Misalnya limonen itu dari lemon gitu, saya kira pas itu ya. Baik, nanti banyak sekali ya, kita akan melihat itu dengan variasi. Anda bisa melihatnya sebagai produk yang ketemu macam-macam. Nanti gambarnya itu ketika mensiklisasi, dia ada yang tangannya, ada siklik kedua gitu ada. Siklik kedua itu sudah siklik, siklik lagi gitu ya. Nanti kalau kita perdalam pergambar itu Anda akan punya. Baik, sekarang kita melihat C20, coba lihat. C20 itu sudah bukan volatile lagi secara fisik ya, tidak menguap lagi. Lalu C20 itu nanti sangat sangat apa, variatif sekali. Jadi dicegat sederhana ada, dibuat mau apa ya, membentuk satu struktur tiga dimensi atau stereokimia tertentu juga ada. Maka ada dua contoh kemarin C20 yang sangat berjauhan maknanya ya. Satu adalah apa? Kalau Anda lihat yang disebut dengan klorofil, itu nanti punya ekor atau punya rantai C, itu berasal dari C20 aslinya. Nah, di situ tuh tanda petik tidak berfungsi C20. Ingat ya. Tidak berfungsi dalam arti biological ya. Semua kimia mesti berfungsi, tapi tidak diomongkan bahwa C20-nya itu penting sekali, itu enggak. Ketika riset mendetailkan ya. Itu kalau dia C20 itu sembunyi atau bergabung dengan klorofil. Coba bisa bayangkan. Dia ada klorofil, ada C20, yang ditopikkan mesti klorofilnya, bukan C20. Nah, nanti kemudian kita cari C20 yang lain ada, ternyata ada. Maka kemarin kita ambil satu yaitu taksol, ingat ya, taksol. Itu sudah dibuat template begini. Ini penemuan terbaru taksol ini. Belum ada mungkin 20 tahun gitu. Baru 20 tahun itu bisa tahun 2080 gitu berarti ya tambah 10 lagi ya. Ya, itu menurut natural product termasuk baru ya struktur itu berarti baru ditemukan ya. Apa bedanya taksol dengan C20-nya klorofil ekornya itu ya atau kepanjangnya sangat beda sekali, tetapi building block-nya sama. Building block itu penyusunnya itu adalah 5 kalau kita sebut isopren gitu ya. Ya. Baik, coba lihat gambarnya. Waktu kita lihat size 20 itu sangat eh, complicated gitu ya, muter-muter sendiri gitu. Kemudian 20 rapi juga tidak ada, 20 plus tambah-tambah gugus fungsi yang lain. Mana yang kita lihat, oh ini sesuai kelihatannya ada asetatnya gitu boleh. Ada RCOO gitu kan. RCOO kemudian ada N gitu. Oh berarti ini adalah derivat karboksilat. Derivat karboksilat ingat di organik itu bisa
ester, bisa amida, bisa macam-macam ya. Nanti dipilih salah satu itu ternyata ada, yaitu amida. Betul. Nah, itu sudah bagian dari paket eksistensi. Nah, di sanalah nanti bioorganiknya muncul, gitu ya, C20. Oke, itu diwakili oleh taksol dan diwakili oleh C20 yang di klorofil. C20 lurus beneran itu tidak ada ya. Hanya 20 rapi seperti apa tadi limonen tapi dua itu nggak ada. Gitu. Baik, kita akan mengenal teman lagi, yaitu kita kelompokkan dua-dua. Kalau dulu 10 sampai 20, sekarang coba 30 sendiri itu dibacakan nanti 40 ada. Maka disebut triterpen di sini dan satu lagi sterol. Menurut tulisan ini udah beda banget. Jadi triterpen dan sterol itu apa? Triterpen itu adalah kerangka, ya. Nah, luarannya itu ternyata triterpen itu luarannya adalah sterol, itu bisa nggak? Kerangkanya triterpen, luarannya berarti berwajah, berarsitekturnya itu adalah tidak triterpenoid apa tapi sterol atau steroid itu bisa ya. Ya. Maka kemudian diambil yang populer yaitu sterol sebagai topik, kemudian triterpen urutan dari C20 tadi yang menjadi C30 ya. Baik, triterpen itu kalau ditulis secara redaksional gitu atau temanya apa, kita sudah mengenal yaitu terpen, kemudian siklik, jadi yang tidak siklik nggak ada. Jadi otomatis siklik ya. 30 itu panjang begitu kayak ular atau barung. Saya itu nggak ada, mesti melipat. Kalau kemudian ditanyakan, misalnya mengapa 30 tidak ada lurus gitu, kalau jawaban Anda apa? Coba Anda buat komunikasi. Kalau Anda punya C30 berbasis C555, 30 kan jumlahnya 6. Mengapa dia tidak ada yang lurus? Lurus itu alifatik ya. Bukan lurus beneran gitu, enggak. Belok-belok tapi lurus, alifatik dan siklik. Karena sudutnya itu Pak tetrahedral 19,5. Ya, jadi tetrahedralnya tenang dipakai terus, maka benar. Tetrahedral sudut 9 itu memaksa dia untuk belok, belok, belok. Dan karena 30 itu beloknya kan akhirnya ketemu dengan sendirinya, saat gitu ya. Ya, baik. Jadi secara arsitektural atau stereokimia, 30 itu paling baik malah daripada lurus kemana-mana gitu ya. Dan maka disebut siklik, lalu sikliknya apa bedanya dengan kemarin kita pernah punya siklik namanya poliketida, tahu ya? Poliketida itu sikliknya adalah ekor ketemu kepala, benar nggak? Ekor ketemu kepala. Jadi tidak ada tengahnya ikut gitu. Kalau ini itu adalah ekor ketemu kepala, boleh ya, boleh tidak. Tetapi di tengah jalan itu di tengah karbon-karbon selama 30 itu kan bisa Anda bagi-bagi bisa 5, 10, 10 atau apa itu mensiklikkan diri otomatis. Maka namanya sikliknya lebih dari satu, yaitu polisiklik. Jadi 30 itu bukan seperti pagar tanaman itu ya bulat atau apa, tetapi di tengah sudah mensiklikkan diri. Maka disebut polisiklik ya. Baik. Polisiklik ada triterpen itu C30, lalu kalau sterol itu kemudian dimasukkan tulisan di sini untuk dibandingkan aja. Ketika sterol itu adalah dulu ya. Jadi summary-nya adalah 29 aja, 29. Itu sudah mirip 30 lah. Lalu kalau ada turun-turun 21 juga boleh. Ya, oke. Triterpen dan sterol, kemudian bedanya apa, samanya apa. Ya. Ini adalah sub kan, sub itu bagian. Jadi persamaannya ya sennya bisa 30 tadi. Cara sintesisnya sama gitu ya. Terus sterolnya adalah karakteristik fuse ring, 3 cyclohexyl ring, 1 cyclopentyl ring. Nah, inilah dia. Nanti ke aktualnya dari 30 itu kalau paling enak atau paling stabil atau paling eksis itu adalah sikloheksan ya. Maka di sini ditulis sikloheksil ya. Jumlahnya 3.
Jadi 6 kali 3 berapa? 6 kali 3, 6 gitu kan. Trisikloheksil, kemudian ada satu lagi siklopentil. Berarti C-nya 5. Jadi Anda mengklikkan ujung-ujung itu membentuk gambar 5 bisa. Ini tidak semuanya 6, tapi 5 tambah 6 jumlahnya 3 tambah 1 berwajah 5 gitu ya, kayak bed itu pentil, pentana ya. Oke, ini kekhasan dari struktur ya. Dibandingkan poliketida, kalau kita bandingkan beda, sama-sama sikliknya boleh, lalu tidak ujung dengan kepala gitu ya. Oke. Nextnya apa? Triterpensterol itu aktualnya bisa free form, berarti yang kita omongkan sekarang itu adalah free form, karbon semata gitu ya. Nah, kalau tidak semata apa? Ini ada aktual ternyata, kalau dia tidak, dia sendiri adalah satu glycosylated, satu lagi bond to fatty acid. Ini sudah suatu penemuan lagi. Sudah C-nya panjang 30, kemudian bond to fatty acid. Ingat, fatty acid itu kalau kita terima adalah asam-asam lemak. Itu C-nya tidak pernah pendek kan ya. C-nya panjang. Itu. Berapa? 16, 18. Kalau kita bicara biokimia ya fatty acid-nya. Sudah fatty acid panjang ketemu sama si C30 tadi. Atau sterol gitu ya. Baik, satu lagi adalah glycosylated. Itu artinya apa? Ada kemarin di depan buku Dewix itu adalah bagian dari modifikasi yaitu berikatan dengan sugars, glukosa kan ya, tapi bukan glukosa saja, maka namanya gliko, bukan gluko, mengalami glycosylated ya. Nanti di sinilah kita coba cari temukan. Poin di depan ini penting, apa sebabnya? Kalau kita ingin melihat nanti seakan-akan triterpen itu kalau Anda temui kelak, ya Anda dapat 3 ini. Kalau tidak free, ada glycosylated, kemudian ada fatty acid. Mana yang nanti paling depan sering ketemu atau paling muncul dalam tulisan-tulisan. Itu kita yang mencari gitu ya. Baik, itu poin ketiga. Poin keempat, poin keempatnya adalah selesai. Ketika secara struktur lalu siapa C30 ini atau apa ini sterol, yaitu dikatakan sterol itu ternyata kalau kita berkaitan dengan kita manusia, kita akan kenal namanya hormon, hormonal activity insektan dan mammal, termasuk kita include manusia gitu ya, hormon. Ya. Maka kalau Anda cari, kita balik aja ya. Kalau Anda coba cari sedikit hormon itu ada kan, hormon pria, wanita atau macam-macam, adrenalin macam. Coba Anda buka sedikit, coba Anda cari hormon, kemudian ketika ada strukturnya itu berbasis sterol itu ada nggak? Trisikloheksil dan 1-siklopentil atau nanti ya berubah sedikit juga boleh. Coba saya beri waktu, kamu cari aja dengan keyword hormon, hormon yang populer aja, lalu berstruktur sterol. Jadi hormon itu hanya istilah, ingat ya. Hormon itu bukan struktur, hormon itu adalah fungsi. Gambarnya sterol, gitu kan ya. Bisa kayak gini, vitamin itu apa? Vitamin itu hanya nama, fungsi. Tapi gambarnya adalah organik, misalnya karboksilat atau apa ada kan ya. Nanti ada lagi protein juga boleh ada. Nah, sekarang kalau hormon yang sterol itu kayak apa ya? Oke, saya tunggu. Ya kan Anda spontan aja ketemu nama boleh. Nah, saya kira nama adalah kita, area kita mencari, struktur, kemudian korelasinya. Betulkah dia gitu ya? Ya, ada yang sudah ketemu? Ada Pak, Apa namanya? kolesterol, stigmasterol, kapesterol. Ya, itu sterolnya, struktur ya. Gitu. Kalau sisi misalnya hormon apa gitu ada nggak? Anda mencarinya sterolnya oke. Sterolnya nanti ada sisi mengikuti ini. Hormonnya dulu aja. Jadi kita akan melompat ke ilmu lain.
hormon apa gitu. Pilih aja boleh hormon pria wanita atau hormon untuk apa itu adrenalin atau apa. Itu ada strukturnya nggak? Ada. Ya, hormon pria itu apa? Testosteron ya, Pak. Nah, testosteron gitu ada nggak? Coba ada gambarnya mirip-mirip nggak? Oh iya, Ada ya? testosteron. Iya, Pak. Ya, gambarnya gambar sak. Itu ada siklik-sikliknya nggak? Sikloheksan gitu. Bu, ada ya? Kalau Heksan ayo ada, siklo, Pak. pokoknya ring-ring kayak ring sisi 6 Iya, itu tapi berjejer-jejer itu ada ya? iya. Ya, cuma gitu. Nanti kalau wanita mungkin lain. Wanita itu apa? Hormon wanita gantian. Estrogen. Nah, estrogen. Coba Anda cari estrogen. Misalnya aja. Estrogen bukan ini Sama, boleh. Pak. Ada. Ada. Ada, Pak. Estrogen itu nanti rasanya kita saran itu ada di sisi fenolik kelak. Fenolik itu mungkin Ya. C6, C3, C6 kah gitu ya. Apakah sterol ini? Baik, itu sebagai komunikasi sterol ini kemudian asupan dari kita, lalu di tubuh kita akan berubah jadi hormon. Itu deh. Jadi hormon itu tidak bisa kita konsumsi. Yang kita konsumsi sterolnya, hormonnya dibuat di tubuh kita. Maka itu definisi. Jadi hormon itu definisinya apa? Tadi kalau dibalik senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh dan tubuh bisa mensintesa sendiri atau enggak atau apa gitu ada kan ya dan sebagainya atau yang vitamin dan sebagainya itu dari satu dulu ya ya itu bisa kita melihat tapi harus ada asupannya kan ya tidak dari nol asupannya adalah si C30 ini ya. Jadi makan ada kolesterolnya itu sebenarnya tidak apa-apa ingat ya karena di dalam kita diet makanan ada kolesterol si sterol tadi akan berubah jadi hormon yang dibutuhkan oleh manusia. Dibalik mungkin ini gantian yang pria harus pakai kolesterol atau sterol itu mungkin baik juga kan karena berbasis pada sumber hormonalnya. Nah, nanti kita ganti. Kalau kita kelak ada di natural produknya fenolik, ya, mungkin nanti akan berkaitan dengan hormon estrogen gitu. Coba cek. Ya. Nah, kalau estrogen berarti nanti sumbernya dari fenolik itu apa? Kalau pria sumbernya dari hormon itu bisa seperti sterol. Ini berarti kita belajarnya terpenoid yang di sana wanita belajarnya di fenolik. Gitu ya. Baik, kita mulai. Mulai dari sisi paling sederhana, kemudian berteman atau punya modifikasi atau derivat enggak. Oke. Ada tulisan squalen, gitu ya. Baik, squalen itu kadang-kadang malah kita populer kenal duluan daripada kimianya, gitu ya. Kalau kita lihat squalen itu ada apa? Kalau dijual itu ada di apotek kan ya, Iya. di sisi namanya obat bukan, makanan bukan. Jadi doping gitu boleh atau menambah apa Oh, gitu ya. Makanan bukan, karena makanan itu otomatis karbohidrat, protein, lemak, vitamin, begitu ya. Mineral. Ini tidak dimakan sih ya oral gitu ya, tetapi tidak berfungsi sebagai makanan karena kita mengikuti kaidah awal kita kuliah yaitu apa? Metabolit sekunder itu tanda petik bukan makanan karena kalau makanan apa dikatakan di sana dulu masih ingat yaitu kimiawi yang berhubungan dengan growth, pertumbuhan gitu. Nah, ini nanti bukan pertumbuhan tetapi dipentingkan juga, maka kita memberi nama misalnya kesehatan itu boleh nggak? Iya. Jadi sebenarnya itu satu paket, tumbuh dan sehat gitu ya. Maka asupan kita sebenarnya harus paketnya natural produk ada, ditambahkan ke dalam biokimia, begitu kan? Di natural produk itu ujungnya nanti ada di apotek. Kalau
biokimianya atau karbohidrat, protein, lemak ada di marketing lainnya, di pasar atau apa gitu. Karena itu sudah jadi satu, ya akhirnya Anda tahu siapa ada di kimia sana, siapa ada di kimia sini, gitu ya. Baik, sekarang squalene ada di mana? Di apotek, gitu ya. Kalau di apotek itu kemudian waktu itu ada gambarnya, misalnya apa? Kalau tidak salah minyak ikan gitu ya. Ya, minyak ikan boleh, dia sendiri boleh gitu. Jadi kalau minyak ikan itu kemudian menjadi topik asupan satu wadah sendiri, jadi bukan di minyak ikan kan bukan dipakai untuk menggoreng gitu enggak kan? Itu berarti minyaknya dari sisi ikannya ada, squalene gabung jadi satu ada. Jadi sumber dari ikan menghasilkan minyak, otomatis squalene-nya ada di sana jadi satu, gitu ya. Baik, sekarang kita umumkan dulu. Kalau Anda, saya kira sudah pernah membaca, kalau minyak ikan itu sebenarnya kalau dikonsumsi, tulisannya di kemasannya itu apa sih sebenarnya? Silakan infokan. Tulisannya DHA. Kandungannya apa? DHA. Trigliserida. Ya, trigliserida juga, betul. Ya, trigliserida tapi bukan dari kelapa, tapi dari ikan gitu ya. Baik, sekarang tahap kedua. Apa kira-kira apa bedanya atau apa kekhasannya dia dibandingkan dengan minyak kelapa atau minyak palem gitu, minyak sawit, coba. Pembedanya aja langsung. Apa? Ikatan rangkap dan tidaknya, Pak. Ya, jadi ketidakjenuhannya, betul. Jadi ketidakjenuhan itu kimiawi, tetapi sumbernya akhirnya kita cari, tidak semudah gitu ya. Dia kaya akan ketidakjenuhan dan itu ternyata ada di ikan gitu ya. Nah, di kelapa atau itu ternyatanya itu natural produknya. Dia ada, tapi nggak perlu banyak-banyak. Gitu. Ya. Jadi kemudian dari sisi nutrisin atau ilmu biokimia, manusia butuh yang tidak jenuh atau banyak jumlahnya. Jumlah itu kuantitinya itu ada di ikan, gitu ya. Sekarang pertanyaannya melebar lagi. Kalau ditanyakan, gitu. Ada ceritanya begini, ceritanya itu discussion-nya itu ikan itu ternyata mengandung minyak yang harus, ada kata-kata harus ya, harus punya ikatan rangkapnya ketika tinggi gitu. Harus itu, jadi harusnya di depan. Coba Anda pikirkan mengapa ikan itu harus punya ikatan rangkapnya tinggi. Dan ikan yang mengandung ikatan rangkap tinggi itu bukan ikan sembarangan. Ada satu keyword yang menarik. Ikan itu adalah ikan yang ada di pedalaman laut. Maka ikannya kan tidak ikan biasa gitu, lele gitu, enggak kan. Ikannya ikan khusus, misalnya herring atau apa, atau salmon atau apa gitu ya, yang ada di bawah laut, kedalaman laut. Nah, itu keywordnya. Kan coba diskusikan, saya mau minta Anda komentar satu-satu. Mengapa ikan yang kedalaman lautnya, hidupnya di kedalaman laut, memerlukan fatty acid yang ikatan rangkapnya atau ketidakjenuhannya banyak? Oke, 1 menit ya. Kalau ada yang sudah selesai, boleh. Ya. Mungkin supaya dia bisa mudah dikatabolisme. Jadi kalau ada ikatan rangkap itu kan bisa mudah putus dibandingkan ikatan jenuh. Kalau jenuh kan sulit putus. Oke, 1 ya. Baik, next yang kedua. Silakan yang lain. Boleh sama, boleh beda, boleh. Saya cenderung spontan aja membacanya. Ada kaitan kimia background Anda, kemudian ada aktual, kemudian ada seakan-akan fenomena gitu ya. Nah, fenomena ini yang menemukan ya yang para ahli, kemudian ditulis, kita baca, terus kita ungkap gitu. Jadi semua adalah ya kita sebut dengan kata-kata saintifiknya. Itu mengkaitkan dengan benar gitu. Oke, yang kedua, silakan. Yang ketiga. Mungkin ini saya sempat baca Pak, ada yang menyampaikan masalah, mungkin kaitannya sama yang kemarin kan kita sempat bahas yang kalau ikatan rangkap itu dia lebih Ya. kayak
rubber gitu kan Pak sifatnya kalau di terpen. Nah, kalau Oke. kalau yang di dia itu terkaitnya sama fluiditasnya. Oh, Jadi fluiditas. iya, karena kalau ikan yang di kedalaman tinggi kan dia butuh lebih kondisi ikatan tangkapnya lebih banyak sehingga fluiditas membrannya lebih tinggi gitu Pak. Oke, baik. 2, ya. Ada lagi? Izin Pak, mungkin bisa jadi ya Pak, karena ikan kan kalau misalkan dia di tempat yang kedalaman tinggi, berarti kan otomatis kalau kedalaman tinggi itu tekanannya juga tinggi. Nah, tekanannya tinggi berarti membran selnya itu perlu lebih banyak penyesuaian. Nah, kalau kemarin kita pernah belajar tentang asam lemak, itu kan kalau yang jenuh itu cenderung membeku di suhu dingin, tapi kalau tidak jenuh itu kan dia masih stabil ya Pak di suhu dingin. Jadi mungkin bisa jadi kan ikan yang ada di pedalaman asam lemak yang tak jenuh khususnya itu mungkin menjaga si membran selnya mungkin. Oke, baik. Saya semua coba itu hasil dari kita membaca dan membaca enggak Pak? Membaca itu Pak adalah duluan ada satu statement kemudian kita membaca oh ya. Betul. Jadi kelas ini ketika saya koneksi betul. Yaitu kalau secara kimiawi, kimia itu kan belajar kimia lalu outputnya apa? Outputnya itu fisika dulu ya. Fisika itu solid, liquid, gas gitu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya menjadi kalau liquid ya tadi agak elastis atau agak elastisitasnya dan sebagainya muncul itu benar semua ya. Baik, sebenarnya keywordnya sudah ketemu semua bahwa ikan keywordnya tadi di bawah atau di dalam laut yang dalam itu artinya berbasis suhu. Dia akan hidup dalam suhu dingin gitu ya. Itu environment-nya. Nah, lemak dalam suhu dingin atau suhu rendah itu kemudian akan kimianya dulu ya, mengalami perbedaan siapa yang membeku, siapa yang belum membeku itu ada. Jadi ada solid, ada semi solid. Gitu. Nah, kita melihat kan lipid atau lipid itu sebenarnya triacylglyceridnya yang penting. Itu tadi liquid sama solid gitu ya. Kalau solid berarti banyak komposisi tak jenuhnya, kalau liquid tak jenuhnya ya. Kalau solid tidak malahan ya. Jadi senyawa kimia yang tanpa ikatan tangkap itu malah padat, kalau ada ikatan tangkap malah liquid karena titik didihnya itu berbeda gitu kan ya. Akibat dari titik. Jadi dia berbeda akibat dari ya apa itu namanya lapisan-lapisan ini kalau banyak coba Anda bayangkan bukan ini tapi mirip ini tetapi yang sini itu akan membentuk atau membuat fenomena liquid ya. Nah, kita pakai misal aja, misal ya. Misal si ikan salmon atau herring yang di kutub sana atau di Hokkaido di Rusia sana itu lemaknya tidak jenuh, lemaknya tidak ada yang mengandung tidak kejenuhan, jadi rantainya biasa saja, itu akan keras kan, akan solid kan, berarti kan tidak memenuhi syarat untuk hidup, maka dia cara ya evolusi gitu ya, lemak dia harus mendukung likuiditasnya, betul. Jadi ditinggikan kandungan ketidakjenuhannya ini. Nah, otomatis dia kemudian meskipun dingin, lemaknya tetap cair. Ya. Nah, itu nanti selnya dan sebagainya ujungnya ya, seperti yang Anda katakan semuanya benar. Ya. Oke. Jadi dari sisi sifatnya, siapa jenuh menjadi mudah liquid, siapa yang tidak jenuh solid gitu ya. Nah, karena dia di suhu bawah laut, jauh dari matahari nembus permukaan laut sampai ke bawah ya. Nah, itulah kemudian manusia mempunyai korelasi. Kalau saya ambil, oh betul, sumber dari ketidakjenuhan ya dari sana, apalagi. Itu yang menciptakan kan alamnya dia, alamnya laut. Jadi kalau ikan-ikan biasa di tropis itu, saya kira asam lemaknya ada, tetapi tidak perlu tinggi-tinggi menurut habitatnya dunia ikan. Gitu. Baik, itu pengetahuan luasnya gitu. Ya. Lalu ketika itu dipakai sebagai sumber atau manusia menggunakan, oh saya butuh ketidakjenuhan.
tidak membuat, tetapi saya memanen dari ikan-ikan tersebut. Gitu. Baik, kemudian kalau dengan squalene apa? Squalene itu hanya nempel ke sana aja, paham ya? Jadi squalene itu seakan-akan squalene itu kalau ditanyain tersintesa, itu lalu dia mau bergabung dengan siapa? Coba bisa bayangkan, bergabung dengan siapa? Karena gini, terbalik. Biokimia itu kalau kita lihat, oil itu kuantitasnya banyak, natural product itu kuantitasnya sedikit, tahu ya? Sedikit. Lalu kalau itu bergabung, itu yang diomongin yang kuantitas banyaknya, yang kecil nggak dilihat seakan. Seperti gini, squalene juga ada, tapi nanti gabungnya tak terasa ya, oh bareng sama ini. Kemudian nanti kalau Anda lihat kolesterol itu nggak ada kolesterol sendirian. Dia pasti bergabung dengan siapa? Minyak, atau oily, atau organik, hidrofob atau hidrofilik itu kan pokoknya nanti bareng sama. Ini juga akan demikian. Nah, ini kan hampir sama seakan-akan dengan fatty acid ya, yaitu panjang, kemudian ada ikatan rangkap dan sebagainya. Baik, kemudian kalau diceritakan lagi, ini terpen, ini nanti sedikit di antara minyak ikan. Jadi satu paket aja minyak ikan ada, squalene ada. Kalau ada yang sanggup memisahkan berarti kan ada satu. Nanti akan orang menjual squalene sendiri ada kalau memang teknologinya ada. Minyak ikan sendiri, kita ambil ikannya langsung kita rubah itu kan kemudian bentuknya menjadi gel dan sebagainya itu tinggal formulasi farmasinya kan ya. Jadi minyak ikannya itu hanya sedikit kemudian dibuat formulasinya bentuk pil atau apa gitu ya. Baik, itu adalah C30 yang pertama. Kemarin masih ingat ini ada tulisan begini. Sekarang itu menariknya ada does not have OPP living group and symmetric. Coba lihat gambar ini simetriknya di mana? Karena Anda lihat simetrinya ada kiri dengan kanan sama. Coba lihat. Waktu di gambar slide depan itu belum rapi itu belum dibetulkan gitu ya. Betulkan itu aktualnya. Coba, ini hasil rapinya dengan slide kemarin yang belum rapi, kira-kira bedanya di mana? Dari gambar aja. Bedanya adalah, coba lihat, tiang atau karbon yang punya cabang-cabang itu ada di bawah dan di atas. Ingat ya, di bawah dan di atas. Ya, ya. Jadi nanti kalau sudah squalene ini sudah produk, itu secara kimia gambarnya seperti ini dan ini benar. Kalau kemarin itu ada gambar ini, bukan squalene, gambar triterpen, lalu gambarnya di atas semua tiang-tiangnya. Masih ingat? Ya itu kan kita ingin menggabung dari tulisan tadi C15 yang dikalikan 2 ya, atau saling bergabung itu gambarnya kan otomatis ke atas semua kan. Nah, gambar itu belum selesai, itu baru intermediate. Itu kalau diselesaikan dan ada tulisannya banyak itu kalau dicari ada di DMQ, dia akan berwajah begini gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kamu masih ingat slide kemarin dengan ini bedanya ada di mana? Coba bagian tengah, kok amati tengah. Titik ketemunya OPP kemarin. Yang di tengah dulu itu gambarnya masih ingat, garis-garisnya itu tidak ada yang miring seperti ini. Garis itu bondingnya yang tengah aja. Ya, kalau ini kan yang tengah itu tengah ya, ingat ya, tengah. Yang miring, yang serong itu kalau dilihat sudah pas banget. Pasnya begini, 109. Ting, 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 gitu kan. Nah, itu kalau ada double bond, kamu ingatnya apa? Oh, ada cis sama trans gitu kan ya. Ya, ini tengah itu kalau saya kasih double bond boleh misalnya. Itu adalah membentuk cis atau trans gitu kan ya. Nah, kalau kemarin itu bisa Anda lihat cis boleh. Ini ke atas gini semua atau ya atau ke bawah semua. Itu belum jadi, ingat ya. Tapi dimaknai. Pertanyaannya adalah mengapa harus begini? Bukan yang tadi, bukan yang minggu lalu gambar harus ke atas semua, itu sama Pak jawabannya. Inilah paling stabil. Dia menciptakan gambar ini paling stabil, gitu ya. Paling stabil. Oke, baik. Lalu kekasan kedua adalah ini dia.
dia mengapa tidak punya OPP atau saya balik, kalau punya OPP sebenarnya ada di mana sih? Kalau ada OPP misal ya, itu ada di ujung kanan, itu bisa ada OPP. Karena kita logikanya sama dengan waktu C5 jadi 10 kan selalu OPP-nya hilang satu, sisa satu, hilang satu, sisa satu gitu kan ya. Nah ini punya satu, ketemu satu di tengah, habis itu udah selesai. Nah siapa yang ketemu OPP di tengah adalah C15. Waktu kamu melihatnya apa kemarin? Geranil, kemudian farnesil. Berarti ini dua farnesil. Keterangan lainnya apa? Di gambar ada sikloartenol itu kan, lanosterol itu animal itu tata namanya aja ya. Lalu kita akan lihat nanti sterol dari animal itu, misalnya kolesterol gitu. Anda cari kalau ketemu di animal bagaimana? Saya kira banyak itu. Kolesterol itu hasil dari yang hewani gitu ya. Coba tanaman sih ada gitu ya. Eh, apa namanya, sawit itu kolesterolnya ada atau sterolnya ada ya. Nanti kolesterol atau bukan ya beda tipis gitu. Sikloartenol boleh. Nanti kalau dari hewan apa? Atau makanan diet kita yang jangan banyak-banyak kolesterol tinggi itu contohnya apa? Baca yang bahasa umum aja. Di hewani. Silakan. Coba Anda yang ngomong. Nah, hewani yang kamu mau mengurangi kolesterol gitu kira-kira makan apa yang hewani? Lemak, Pak. Anunya, bentuk fisiknya aja, bentuk barangnya. Makan Daging, lemak itu kan lemak daging, daging lemak merah, apa? Pak. Ya, banyak apa ya? Misal hewani ya di dalam. Telur gitu kira-kira ada nggak telur? Ada itu tulisannya, telur itu kolesterolnya yang Ada bagian kuning atau daging. putih gitu ya, misalnya gitu. Iya, jadi hewani ya, terus ada produknya ya, telur itu. Hewan lainnya saya kira udang, tahu udang. Coba dicari katanya kolesterolnya tinggi, udang. Gitu. Nanti ada lagi apa gitu ya. Baik, kalau tanaman nanti paling sederhana adalah oil dulu aja. Ada, ingat ya. Tapi ketika ada juga bukan problem, ingat ya. Kolesterol itu ada, tidak problem. Paham? Ya. Biarkan aja. Jadi itu minyak sawit ada. Nah, tidak problem, nggak apa-apa. Ya. Memang karena ada aja. Oke, jadi kita keberadaannya yang kita pakai. Yuk kita lihat kimianya yang kita omongkan tadi. Mari kita cek sebentar dari sisi kimia. Ya. Ada biosintesis yang membedakan slide ini dengan kemarin minggu lalu C10-20, yaitu mekanisme ada kata-kata head to head. Ingat ya. Ini otomatis ada kata-kata head to head, itu yang disebut head-nya itu ya kita sepakat yang ada OPP-nya. Jadi OPP ketemu OPP head, kepala gitu. Kalau kemarin bukan, coba lihat. Kemarin itu kepala ketemu ekor gitu. Ekor. Jadi ekornya kena kepala hilang, kepala yang sebelah kanan masih. Nah ini sekarang dibalik, kepalanya ketemu duluan. Tetapi si kepala ini membawa ekor C15, yaitu farnesil. Dan tidak terbukti itu satu diskusi lain gitu ya. Itu misalnya C5 ketemu C5 lalu ada kepala-kepala ternyata nggak ada. Maka ketika C5 jadi 10, 10 jadi 15, jadi 20, itu tulisannya nanti kalau Anda cari, Anda boleh bukan head to head, tapi head to apa gitu, coba dicari satunya. Istilah dulu nanti terbukti enggak. Yaitu bukan dengan kepala, yaitu head to ekor gitu aja. Head to tail itu ada. Coba dicari head to tail ada, head to head ada. Enggak tahu tail to tail ada enggak? Tidak ada. Tapi head tail to tail itu mungkin orang membuat klasifikasinya, headnya itu mana, tailnya mana, itu kan hanya sepakat aja kan. Ya, tail to tail berarti ekor dengan ekor. Itu kalau ekornya karbon biasa itu enggak jadi. Karena tidak ada gugus fungsi, gugus pergi, living group dan sebagainya. Tidak ada. Karena gugus pergi sama dengan tempat reaksi, ingat ya. Jadi alkane itu nggak pernah ada reaksinya kecuali kalau ditempeli dengan OH, OPP atau macam-macam ya.
Head to tail, coba Anda cari nanti head to tail, head to head gitu ya. Kayak sekarang head to head-nya adalah R-nya, kemudian ya Anda maknanya aja sebentar. Kalau ini diurutkan, silakan Anda buat kalimat sendiri. Sama dengan minggu lalu, mana yang mau didahulukan, OPP silakan pergi dulu, boleh. Gugus pergi, kemudian bermuatan positif, didekatin oleh pihak lain yang bisa negatif, enggak, gitu, gitu. Bisa. Dari mana? Pihak lainnya itu yang R bawah ya, R kanan. Itu karena double bond. Maka kita memanai organik dulu, double bond itu sebenarnya tidak ada dan ada. Atau istilahnya reaktifnya muncul karena bisa putus, bisa kembali. Kita putus, temanya putusnya adalah plus sama minus, kan? Membawa ke sana, ditinggal di sini. Nanti kalau kita kuliah lagi di bioorganik yang lain, misalnya antioksidan dan sebagainya, itu bisa titiknya bukan plus minus, nanti menjadi radikal bisa aja. Karena itu tergantung fenomenanya ada di mana, gitu kan ya. Ya, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah, plus minus boleh, radikal boleh. Nah, kasus ini adalah plus minus, maka bagaimana kata rakamnya membentuk minus, pergi ke plus sana, lalu kita cari karbon yang ditinggalkan otomatis plus ya. Nanti ada pihak environment-nya atau lingkungan atau katalis atau apa yang membuat dia menjadi nempel ke sana, yaitu X minus. Kalau kemarin kita lihat X minus suatu enzimatis itu ya. Ya. Oke, dilanjutin sendiri. Ketemu, kemudian sebelah kanan atas. Gambarnya bentuk apa? Seakan-akan gambar ini seakan-akan coba lihat atas turun ke bawah itu sebentar, itu aja dulu. Ke sana itu H, ya. Hanya 2 itu sisa H karbon biasa kan. Lalu bisa karena H plus, coba lihat, waktu turun ke bawah itu kan minus H plus itu logika kita apa? Dia gambar ini, gambar atas itu seakan-akan bersifat asam. Boleh, karena bersifat asam itu mendonorkan H plus proton, bisa. Nah, akibatnya apa ketika mendonorkan, dia membentuk segitiga. Itu benar nggak gambarnya? Boleh aja kan, nggak apa-apa. Mengapa bisa membentuk segitiga ketika coba lihat H2 atas itu kalau kau copot satu, kan ada tiang yang nganggur, bermuatan negatif lagi katanya. Karena H plus yang pergi tidak H titik, bukan H minus apalagi, nggak boleh. Ya, maka kemudian dia kembali, atau dibalik ini, X-nya itu mau kembali, atau katalis itu mau lepas, ya hanya sana, hanya yang atas itu pergi tadi, tiangnya nempel menjadi segitiga, gitu ya. Mungkin kita akan belajar oleh segitiga seperti itu kalau di organik nggak ada, gitu. Nggak ada itu eksistensinya, tahu ya. Kalau menggambar sih boleh aja. Segitiga kan nggak salah. Tapi menjadi tidak ada karena kamu tahu alasannya, yaitu sudutnya sangat kecil sekali, berarti hanya 60 derajat kan ya. Nggak maunya 109, maunya ke tetrahedra lagi. Maka apa yang Anda kejar? Turun ke bawah itu ada segitiga, hanya tiangnya itu terbuka ya, satu gitu ya. Coba lihat ke sana, OPP pergi dulu, lalu plus, lalu ada D minus lagi dan sebagainya, terus ada NADP terus dan sebagainya ya. Baik, kesimpulannya ada, coba ini kalau diurutkan itu hanya mekanisme suatu proposal ya, proposal itu inilah kira-kira jalan untuk membuat yang hasilnya seperti apa. Hasilnya adalah membentuk suatu sudut kembali ke tetrahedral yang paling enak gitu ya, paling pas, paling stabil. Nah, dari gambar itu terus Anda cek ya. Nah, di sanalah ada H sama D gitu ya. D-nya itu sama aja H biasa. Itu D ini kalau deuterium ini sebenarnya hasil dari riset yang di dimonitoring terus kemudian dan itu benar. Ilmu ini ada di biologi sebenarnya. Ya.
Nah, gambar ini kemudian menjadi rapinya menarik adalah sudut-sudut 109-nya itu cocok yang di sebelah tengah itu yang paling baik dibanding dengan kemungkinan lain gitu ya. Dibanding baik dengan kemungkinan lain ya. Maka kualen itu coba kamu lihat di buku lain misal. Yang tengah itu tidak ada ikatan rangkap betul ya di bawah HD itu coba lihat. Anda buka aja kualen. Saya kira mesti sama, kiri ada, kanan ada atas, ada bawah. Yang tempat HD, H sama D itu kalau saya isi H semua kan sebenarnya nggak usah ditulis, boleh kan? Ya, nah, di situ ada ikatan rangkap nggak? Tidak ada ya? Coba, nggak ada ya? Di bawah yang tertulis di sini HD, enggak ya? Coba cek, ada sekualen, ada gambar gitu, ikatan rangkapnya kan persis ini miring gitu. Jumlahnya seperti ini benar nggak? Enggak, 3 di kiri, 3 di kanan. Terus di tengah ada iya satu Pak, lagi nggak? Nggak ada ya? enggak ada Pak. Nggak ada. Berarti ini adalah sudah cukup gitu. Mengapa saya omongkan begini? Ini nanti kalau kita sampai pada C40, Anda bayangkan C40. C40 itu sebenarnya sama dengan ini. Ya, coba lihat. Mumpung ada. C40 itu nanti bedanya apa? Bedanya begini. Kiri itu 20, kanan itu 20. Bisa bayangkan? Kiri 20, kanan 20. Berarti tambah 5 lagi lah. So, tiangnya jadi 4 di kiri, tiang 4 di kanan, bawah gitu. Tetapi nanti ketika C40 itu ada yang beda dengan ini. Yaitu ikatan rangkapnya, jangan kita cegah dari sini ya. Itu gambar ini lihat. Ini kan ikatan rangkapnya ada, tetapi kalau saya ngomong keyword organik, Anda jawab nggak? Ini terkonjugasi atau enggak? Cepat menjawabnya, harus spontan. Enggak, Ini terkonjugasi atau enggak? enggak Pak. Enggak Tidak. ya? Tidak ya? Tidak, betul. Hampir terkonjugasi boleh enggak? Hampir. Bisa. Hampir Ya, hampir. Baik. Kalau hampir itu berarti kalau sudah sampai atau beneran terkonjugasi, bisa nggak? Anda bisa nggak mengkonjugasikan ini? Bisa. mengkonjugasikan Mengkonjugasikan. Berarti mengadakan ikatan rangkap supaya hasilnya konjugasi, bisa nggak? Seakan-akan ini cara mikir. Bisa kan? Yaitu harusnya bisa Pak. harusnya bisa, karena tempat yang belum ikatan rangkap kan ada tempatnya itu. Iya. Kosong. Itu coba Anda garis-garis sendiri pakai pensil sama merah itu ting itu tak terasa terkonjugasi kan ya. Ya. Artinya gini, kalau ini dikonjugasikan sebenarnya bisa, tidak merubah yang kondisi susah, tinggal apa tempatnya ada. Ketika saya kasih kata rangkap di situ, tetangganya tidak menolak gitu, tidak menolak itu membuat tidak bereaksi, enggak. Tidak menolak itu silakan membuat konjugasi di situ dan makin senang. Secara organik, siapa yang banyak konjugasinya, si struktur sebenarnya semakin senang atau semakin stabil. Seakan-akan begitu logikanya. Maka ketika ini tidak terkonjugasi, ya ini sudah. Suatu saat ada yang terkonjugasi bisa, dan kemungkinan coba nanti kalau kita cari C40, seperti itu cara mikirnya. Nah, itu gunanya untuk apa? Itu adalah fungsi dari natural protein sebenarnya untuk apa? Nanti akan kita lihat apa yang dikomentari oleh para ilmuwan gitu ya. Nah, itu PR ke depannya ketika gambar sudah hampir mirip lalu kira-kira berwajah bisa A, bisa B. Ini tidak terkonjugasi, suatu saat ada yang terkonjugasi dengan struktur yang lain, kita bandingkan coba. Oke, kimianya itu aja. Lalu terus kualen double bond terus ya baik. Sekarang posisi aja. Selama ini kita lihat squalene sebagai bentuk yang paling sederhana. Siap. Obtain from vegetable oil, olive, gini. Ya, baik. Memang berasal dari yang paling umum ada sack liver oil.
Tapi kalau ada tanaman ternyata ada, tapi jarang orang meriset tanaman menjadi squalene karena jumlahnya sedikit gitu ya. Tapi diperlukan, yaitu rice bran, vegetable oil, with jam, olive, dan sebagainya. Boleh dicari. Nah, nanti ujungnya bisa macam-macam. Nah, kalau kita lihat health support atau mendukung kesehatan ya, nanti tinggal dipilih sendiri, bisa kosmetik, bisa protection terhadap oxidation dan sebagainya, mencegah aging dan sebagainya, itu adalah outputnya kelak ya. Oke, ada tulisan yang biru ini coba Anda baca secara steril kimia. Nomor 1, semua adalah trans. Anda melihat sebenarnya yang disebut trans itu yang mana sih? Kalau tidak trans yang mana? Oh, apa ini? Bond only in all trans double bond configuration. Baik, coba dicek. Anda nerangin ini trans di mana? Anda pilih aja bagaimana menerangkan ini trans. Karena ini cis bisa, trans bisa seakan-akan dari pedomanan ya, pedoman sederhana, koma ya, koma. Jadi nanti, oh ternyata bukan trans, nanti ada di mana. Nanti koma itu harus ada keterangan lagi, Pak, oh ini trans. Coba terangkan, kamu nah ini trans bagaimana. Atau kamu bilang cis juga boleh. Ada yang bisa? Anda ambil contoh satu aja. Contoh satu paket. Kalau orang ngomong transis itu mesti ngomong ikatan rangkap, basicnya. Oke, setengah menit. Coba nanti satu-satu saya minta komunikasi. Pak, Ya, silakan. kalau trans itu sebenarnya ini trans karena trans itu lebih stabil dibanding cis karena trans itu dia rintangan steriknya itu tidak sebesar cis, jadi ada hubungannya sama steriknya dia nanti buat bereaksi. Iya, baik, betul. Ini trans karena memang trans itu semua suka, semua si ikan ini suka atau si kimia itu saya paling senang trans gitu ya. Baik, sekarang kita terima aspek kuliahnya. Yang disebut trans ini yang mana sih, karbon mana sih trans itu? Coba kamu tunjuk satu aja untuk diskusi. Pak, yang ini trans ini cis atau cis bisa loh. Saya ngomong cis juga bisa loh, mungkin bisa gitu. Coba transnya di mana gambar ini? Maksudnya transnya antara yang CH CH2 ini itu agar kamu CH2. harus tunggu, saya meskah dulu. Kamu pilih satu gambar aja yang ada ikatan rangkap mesti. Paling pojok kiri boleh, pojok kanan atau tengah boleh. Karena kita online, saya kira ambil aja paling pojok kiri aja. Itu gambar itu 1, 2 itu cis atau trans. Coba itu pojok kiri. Bisa nggak? Nggak apa-apa, pilih aja spontan aja. Ini cis, Pak. Nanti tinggal cari alasan. Pak, ini trans, Pak. Cari alasan itu aja. Siapa dulu? Rika dulu, boleh? Siapa? Masih bingung sih, Pak. Ini kan beda ya, Pak. Ada. Oh iya, ini dibilangin trans, gitu ya. Yang mana sih trans? Contoh ini Pak Giri. Atau logika apa itu dulu pedoman cisan itu seperti apa sih, gitu kan? Gak usah semuanya, satu aja. Nanti kalau satu iya, nanti lainnya ya, gitu ya. Oke, Meskah dulu lagi diulang. Kalau trans yang di tengah itu misal Pak, bukan yang ujung Pak, jadi kan CH2 yang berseberangan. Nah, itu yang trans di C rangkap untuk yang tengah-tengah. Ya. C yang di tengah ada 4 tuh. Kalau yang ujung enggak cis, enggak trans sih Pak. Enggak cis, enggak trans. Ya, boleh, apapun boleh. Silakan, enggak apa-apa. Yang tengah aja paling Pak. Oh, karena CH2 ini posisi berseberangan. Baik, nggak apa-apa. Baik, Rika atau siapapun. Soalnya kalau yang di ujung kiri kan ikatan rangkap, terus kemudian 2 metil, 1 H sama ke metilen kan, Pak.
Jadi mungkin Ya, seperti Mbak Miskah tadi, kalau yang di tengah kan dia disebut trans karena atom H-nya posisinya trans gitu. ya, oke, Sama baik. metilannya juga trans kan Pak. Oke, baik. Ada lagi? Satu lagi. Kalau sama boleh bilang sama. Atau ada ide lain, Bu? Tahu Kayaknya sebentar. yang juga trans bukannya Pak? Ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Baik, sekarang ini. Sistran itu kalau gambarnya sederhana, gampang. Kalau ini sebenarnya pedomnya mudah. Coba saya pakai gambar mana ya? Pojok kanan aja, paling kanan. Ingat ya, paling kanan, lihat. Paling kanan. Itu kan ada ikatan rangkap, kemudian ada yang naik ke atas, ada yang serong ke kanan. Coba kok gergaji ikatan rangkapnya itu. Kok gergaji itu kok garis itu, deret, ya. Nah, sebelah itu kita akan mengenal pembanding, yaitu ketika kok gergaji kamu lihat kiri, lihat kanan. Dua itu kemudian mana yang diutamakan dulu, ya. Dari situ, ya. Nanti kalau yang diutamakan sama-sama sebidang namanya apa, kalau yang diutamakan itu berseberangan namanya apa. Sebenarnya kalau sebidang ya sama dengan cis, kalau berseberangan namanya trans. Aspek ini sebenarnya kalau ngomong pertamanya bukan cis sama trans, tapi pakai istilah bahasa Jermannya apa yang dulu kalau ditulis gambar ini tidak ada cis trans. Apa? Yang bahasa Jerman itu. Z sama ingat ya? Oke, Jen sama Ya, Susan. betul. Iya, itu Sama. dalam proses dalam kimia organik molekul itu yang dipakai adalah E sama Z gitu ya. Nah, E sama Z itu sama aja begini Kak. Ini kalau saya punya garis di tengah gini, terusnya ada ting ting gitu sama kan? Nah, ini sekarang kita olah yang kiri apa, yang kanan apa. Bandingkan kiri kanan, maaf atas bawah. Garis ikatan nama di tengah ya, itu digergaji. Nah, ini sekarang diurutkan, dibuat prioritas. Ya. Prioritasnya sama dengan stereokimia. Siapa yang gede bendanya atau gede fisiknya, nomor satu, yang kalah nomor dua. Gitu ya. Ini juga satu, dua. Nanti kalau nomor satunya di atas semua, atau yang prioritas di atas semua, ya Anda melihat itu. Karena di atas, satu bidang, cis itu kan. Nanti ini tuh ada gambarnya diolah, oh, ini kamu di bawah prioritasnya ini berseberangan, ini namanya trans, itu kan ya. Itu aja. Ketika E sama Z gitu ya. Di tangan gitu seperti gitu ya. Nah, kalau tangan saya pakai ini seakan ini jempol saya itu kecil kan dibandingkan dengan dibanding 4 ya ini cis ini tangan saya itu seakan kalau tangan saya gini menjadi trans. Nah, gambar ini kalau kau potong itu eh, prioritasnya kelihatan, oh yang satu sini, yang satu sini, oh kamu trans. Lalu semua trans, 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 gitu ya. Ya, coba kau amati. Ini kan dia dibuat miring dari tinggal ini atas sama bawah, oh prioritasnya berseberangan, ini berseberangan, ini berseberangan. Ya. Misalnya dibuat tengah misalnya, saya buat cis bisa, terus nanti belok ke bawah bisa, nanti gambarnya jadi belok begini seakan. Ya. Nah, itu terjadinya kalau yang cis-trans itu kalau di fatty acid yang menemukan beneran cisnya ada, transnya ada. Ya. Kalau ini sih trans semua, all trans itu bukti. Kalau di fatty acid kamu akan menemukan cis ada. Kalau waktu itu jangan bilang cis sama trans dulu ya. Tangan ini kalau saya lihat tangan sini sama sini ting ting. Oh ya ke bawah. Oh kamu trans. Oh sama ke atas. Oh atau ke bawah semua. Nah, itu ada di sisi fatty acid ya. Hanya satu itu ting belok. Maka gambarnya satu sama ada yang belok. Ketika belok itu kita bicara cis sama trans kan. Sebenarnya itu E, Z sama mikir. Itu pengetahuan atas dasar materi kuliah dulu menentukan, lalu aktualnya adalah tergantung cis boleh, trans boleh. Kalau minyak katanya itu baik yang cis, ya. Tapi lama-kelamaan bisa trans, bisa katanya. Maka nanti ada minyak trans. Minyak itu berarti fatty acid ya. Nah kalau squalene ini sudah keluar duluan,
trans double bond, all trans ya. Oke, baik, ini pengetahuan. Lalu apa lagi? Ya, suatu saat, oh, maaf, sudah masa kecil ini agak kemudian. Sudah, kelihatan? Ya, next-nya adalah berasal dari overview squalene formation, kemudian biogenetic relationship triterpen and sterol. Baik, sekarang kapan mulainya ada putar-memutar gitu ya, atau mensiklikan diri? Silakan diamati dari gambar itu. Oke ya, coba lihat. Kalau kita sampai ke squalene itu selesai. Selesai itu gambar itu kita anggap ada di chart liver oil tadi ya. Nah, kemudian kalau ada di lapangan yang lain, misal tanaman atau apa gitu, squalene ada tapi tidak pernah menjadi produk ya. Akan next-nya adalah epoxidation ya. Coba lihat di kuliah dulu. Epoxidation itu kan hanya detailnya dari reaksi yang disebut apa? Oksidasi, sebenarnya gitu. Karena modifikasi natural product itu isinya hanya oksidasi reduksi, glycosylation gitu kan, alkylation gitu ya. Ini oksidasi. Nah, oksidasinya khusus dia itu adalah epoksi ya. Epoxidation berarti ilmunya atau toolsnya atau apa namanya membuat dia reaktif sekali adalah kondisi enzim yang ada di situ hanya ada di tanaman tertentu supaya ada yang punya C30-an ini punya epoksidase misalnya gitu ya. Ya, terjadilah epoksi. Coba lihat epoksinya muncul, kemudian lanjut menjadi ini dia siklik-siklik seperti ini. Baik, ini gambarnya kan masih general sekali. Dari gambar ini nanti per gambarnya ada per membentuk siklik satu-satu. Saya mau mengamati epoksi, coba lihat, amati epoksi. Epoksi itu juga tidak akan terisolasi. Dia adalah intermediate. Ujungnya apa? Ujungnya adalah semua gambar ini yang dulu squalene yang nggak punya oksigen, coba lihat. Nggak punya kan ya. Sekarang derivat dari squalene itu membentuk ada gambar oksigennya ada nggak? Ada. Yaitu selalu ada apa itu? OH, OH, OH gitu ya. OH. Bisa? Ya. Jadi hidroksi yang muncul dalam sterolnya itu kan awalnya berasal dari tidak ada, kemudian epoksi. Epoksi. Nah, epoksi itu pertanyaannya adalah kapan atau di tempat mana epoksi itu muncul menurut kamu? Di tempat yang punya apa? Yaitu yang punya ikatan rangkap. Yang punya ikatan rangkap. Jadi tempat ikatan rangkap itu dipakai untuk epoksi. Ikatannya naik, apa terbuka gitu ya, nanti oksigen datang untuk epoksi kan. Itu satu paket epoxidation muncul di organik juga bisa dipakai epoksi. Maka dari riset kita nanti, itu kita bisa membuat epoksi itu menjadi media untuk lari ke kanan atau dipanahkan ke kanan menjadi produk macam-macam epoksi. Ya. Itu ada S3 kita membuat epoksi misalnya gitu ya. Dari mana? Dari natural product yang punya ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya dari mana? Kita cari. Ini boleh, boleh. Gitu. Tapi ini susah. Gitu. Mengapa susah? Siapa yang bisa menemukan squalene gitu? Susah banget. Gitu. Nah, kita ini menjadi inspirasi untuk kalau nggak squalene bisa nggak? Bisa. Ya, apapun bisa. Ini ada dua riset main kita. Nomor satu adalah kita mengambil monoterpen, tahu ya, monoterpen
Yang C10 itu nanti akan kita cari, itu kita punya limonen, paham? Limonen itu punya ikatan rangkap nanti. Nah, ikatan rangkapnya itu mau kita epoksi. Kalau itu ide kita, ide dari research ya. Seperti ini dibuat epoksi, nanti membentuk apa? Ya macam-macam. Bisa ada OH, bisa ada apa, tergantung dari reagen yang mau saya masukkan. Jadi tempat ikatan rangkapnya enak sekali buka ting ting gitu ya. Itu kemudian digandeng-gandeng. Itu namanya sintesis. Nah, hasil gandengannya ini atau hasil joinnya ini ada inspirasi apa dari permintaan. Jadi kita lihat permintaan, oh itu harus gabung. Oh berasal dari epoksi, gitu ya. Baik, itu satu yang S3 kita berasal dari Sambiloto, tahu nggak Sambiloto? Sambiloto itu nanti punya senyawa namanya Sambiloto itu kan nama asingnya atau nama latinnya Andrographis, spesies Andrographis. Kemudian nama senyawa andrografolit, gitu. Ya, itu ada ikatan rangkapnya. Nah, andrografolit itu menurut saya adalah sebenarnya masuk di Tarpen nanti minggu depan akan saya fokuskan ketika mau menjadi research oriented. Itu punya gugus macam-macam. Dari satu gambar ini pojokannya sana ada gini ada. Itu kalau kita lihat orang organik itu menarik. Misalnya kita baru ngomong ikatan rangkap jadi epoksi. Nanti pojok sana karboksilat misalnya atau anu dulu aldehid dulu. Nanti dioksidasi dari karboksilat di next jadi apa? Ester dan sebagainya. Terus nanti ada ikatan rangkap lain dibuka jadi apa dan sebagainya. Jadi titik-titik apa itu untuk reaksinya itu banyak banget. Ya. Maka kalau sekarang itu orang jual Sambiloto itu sebenarnya sedang jual crude produknya dari gambar itu. Untuk apa dan sebagainya nanti ceritanya dari orang Indonesia untuk kesehatan apa sebenarnya yang bereaksi ya itu aja terhadap siapa. Nah, nanti kalau ini dinaikkan menjadi isolat lalu dimodif gitu ya. Nah, si modifnya ini kemudian lebih fokus lagi. Khusus ini membawa ke mana anti cancer itu ada, membawa ke untuk menurunkan apa kolesterol dan sebagainya ada, menurunkan gula darah karena nanti di sana ada gambar ini bermekanisme dengan enzim yang ada tubuh kita. Jadi kalau dikatakan Sambiloto bermakna ya, tapi kalau yang dijual di botol itu bermakna sebagai kesehatan secara umum. Ya, tapi kalau secara khusus dia akan menjadi prekursor, prekursor untuk membentuk gambar sendiri. Gitu. Ya, oke. Baik itu inspirasi kalau kita belajar natural product sebagai struktur, lalu bukan ini yang mau kita isolasi, bukan. Karena ini sudah established, sudah puluhan tahun tidak diutak-utik lagi. Oke, kita ngomong epoksi karena ada yang menarik dari epoksi. Contoh epoksi ini apa? Berujung pada kata-kata ol, coba lihat. Yaitu kolesterol atau sikloartenol dan sebagainya. Ya. Baik, mungkin ada satu lagi yang ingin saya omongkan. Ikatan rangkap, ingat ya. Ikatan rangkap itu nanti kalau ada di benzen, oh ya benzen kan punya ikatan rangkap. Itu nanti ada topik maaf bukan benzen, sikloheksanol. Jadi seginannya ya, ikatan rangkapnya ya, tapi tidak harus benzen 1, 2, 3 konjugasi enggak ada, tapi lainnya enggak. Nah, justru yang karena tidak konjugasi inilah siapa ini? Epoksi terbentuk. Ingat ya, karena tidak terkonjugasi epoksi terbentuk. Kalau kita sikloin. Tapi kalau benzen epoksi malah nggak ada, bisa bayangkan nggak ada, karena kita boleh sambil fokus di benzen itu cuma ikatan rangkapnya nggak ada. Yang ada adalah muter-muter terus, bisa bayangin, muter. Jadi tempatnya itu nggak di situ. Itulah yang sedikit kita hidupkan, Ben. Ketika mau bereaksi itu kemudian berhenti gerak, kemudian ada apa itu, nempel di situ, lainnya menjadi sisa 2 kan ya, itu nggak jadi, karena nggak stabil dan sebagainya. Ya. Kita balik ya, tapi kalau nanti sikloheksan, kita sikloheksen, N ada 1 N,
itu bisa jadi epoksi. Ya, oke baik. Sampai sini kita punya OH, lalu coba kita cek. Selanjutnya kita punya satu produk sterol dari sisi C30 terus inilah bukti tadi apa? Kita punya 4 sikloheksil dan 1 pentil gitu kan ya, 4 dan baik. Yang tidak itu juga ada, mungkin kalau nanti cari ada boleh. Maka yang ditulis pertama itu 4 sikloheksil, 1 pentil itu ada di tengah. Yang kiri itu di gambar sih ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sikloheksil semua, boleh kalau nanti ketemu. Satu lagi adalah nanti sikloartenol yang sebelah kanan, itu segi atau siklik 5, itu bagaimana? Tetap ada, tetap ada. Lalu ting 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 masih ada, ekornya masih ada, alifatiknya. Nah, ketika itu Anda lihat set, maka nanti bentuk dari sterol itu macam-macam, ya. Tiga sikloheksil, kemudian 1 pentil gitu. Kalau aslinya 4 sikloheksil, berarti masih di tengah-tengah kan itu ya, masih intermediate itu memodif diri lagi, maka yang gambar atas itu kan belum ada namanya kan. Itu adalah seakan-akan intermediate-nya. Pembentukan pertama siklo-siklonya paling ya. Tapi akhirnya dia juga akan memodif diri, tidak perlu atau dari 4 malah berubah jadi 3 gitu ya. Terus yang kurang panjang, yang atasnya kan tidak ada alifatiknya kan. Nanti aktual dari sedang justru alifatiknya muncul, siklingnya ada yang hilang kan ya, berkurang gitu ya. Baik. Maka ketika kata-kata kolesterol itu satu data, maka isinya ada 2, 1, 2, 3. 3 sikloheksil, 1 siklopentil ya. OH-nya muncul, tapi ikatan tangkapnya masih bisa, masih punya 1. Mungkin disinilah kolesterol ini nanti kalau masuk ke asupan kita, kemudian jadi hormon, dia akan termodifkan gitu. Baik, sekarang mungkin saya juga belum pernah lihat. Anda tadi sudah pernah cari apa tadi? Hormon pria gitu ya. Coba lihat testosteron atau apa itu. Kalau dengan kolesterol ini, kalau kamu punya gambar, saya punya gambar di sini, coba komunikasikan. Oh, hanya masihkah? Ikatan rangkap nomor 56 masihkah? Atau ada apa lain gitu coba. Boleh Anda bertiga searching tentang hormon apa gitu. Lalu dekat dengan kolesterol structure bisa nggak? Ikatan rangkapnya berpindah, Pak. Pindah, ya coba pindahnya kiri atau kanan? Atau ke atas? Ke kiri. Oh, ke kiri. Dari yang Berarti 5 56 ke ke kiri, kiri. ya. Oh, hanya masih? OH-nya menjadi karbonil. Jadi karbonil. Berarti nambah C ya? Atau OH menjadi apa? Coba diulang. Jadi langsung terikat ke O dengan ikatan rangkap. Ya, oke, baik. Itu ya, pindah. Terus atasnya, yang itu alifatik Atas 21 sampai 27 itu masih sama nggak? tambahan OH sih, Pak. Oh, tambah OH. Berarti gugus fungsi ya, Di nomor nambah 17 OH. ya. Berarti ketika jadi hormon tugasnya atau organnya dulu, nggak beda-beda amat ya menambah ini. Ya. Kalau kita ngomong menambah OH itu sebenarnya, make sense. Kan di organ nambah OH itu paketnya sama oxidation juga. Jadi ada enzim oxidation, bentuknya OH. Gitu. Dari tidak ada jadi ada. Lain dengan ini, dengan apa kemarin, poliketida itu bukan dari tidak ada jadi ada, dari ada yaitu keton berubah jadi OH hidroksi. Itu bisa, itu namanya malah reduksi. Kalau ini dari tidak ada jadi ada. Mungkin kalau saya ulang, OH-nya ada tambahan di atas gitu ya, tidak tempat gitu ya. Ya,
Berarti ada nambah, OH diganti, ikatan rangkapnya enggak, tidak hilang. Kalau ganti ya anu aja dalam rangka stabilitas atau apa. Mungkin ada lagi yang menarik? Enggak ada. Cukup ya. Ya, baik. Berarti ini sumber untuk hormonal, misalnya testosteron ya, bentuk sterol seperti ini akan dimodif. Saya kira lainnya adalah kekayaan ya. Coba ini hasil riset yang dipublikasikan, maka terpen biosintesis berujung pada apa? Maka kalau kita rekap kuliah hari ini, Anda tadi dimulai dari farnesil, baik ilmu-ilmunya ada di tempat lain, yaitu S. aureus, berarti Anda main di mikrobiologi, kemudian human and yeast itu punya enzimnya squalene sintase. Kalau kita cari biosintesis, kalau ini sebagai topik boleh. Ya. Lalu A dan B, gitu ya. A itu ke kiri, staphyloxin, biosintesis, dihidrosqualene, lalu menjadi sekarang dari squalene, itu di bawah itu ada diaposporen 44 dan seperti itu, terus ada lagi stabilo. Pertanyaannya adalah apa yang menarik dari gambar 44 diapo, yaitu ada ikatan rangkap yang apa? Nambah, coba lihat. Kalau tadi squalene kan masih paling sederhana, jadi sisi kiri 3, kanan 3 belum dirapikan gitu kan ya. Belum dirapikan, sekarang ini belum dibuat unsaturated begitu dulu aja. Itu juga paling rapi. Jadi lurus saja terus, kemudian supaya lurusnya tadi stabil, maka ini sebagai bukti bahwa ternyata harus harus di unsaturated, kan harus dibuat ikatan rangkap, maka terisolasilah ini diapo ini. Itu ada ikatan rangkap yang terbentuk belakangan. Kalau Anda lihat aslinya tadi kiri hanya 3, kanan hanya 3, ini kiri nambah gitu ya. Yang kanan itu saya lihat yang pojok itu nanti dicari aja, saya juga pengen. Ini kurang 1 atau typo dan sebagainya nggak apa-apa ya. Diaponeurosporen. Atau Anda sekarang buat aja. Kalau ini kemudian dicari, googling ada, coba 44 diaponeurosporen itu agak ada ikatan rangkap yang sebelah kanan itu enggak, yang di sini 01. Kalau ini sudah terdokumentasikan. Coba Anda cari, boleh izin. Siapa yang ketemu duluan boleh ngomong. Ada nggak? Ada dalam data ilmiah nggak senyawa ini? Kalau enggak, berarti ini sangat kecil sekali. Ada yang ketemu? 44 diaponeurosporen. Itu bisa nggak? Oh, klik. Nggak susah, belum lah. Nggak susah, memang tidak begitu populer gitu ya. Baik, sambil jalan mungkin Anda menunggu ke sana, kita lihat yang B. A dan B bedanya apa? A itu mempertahankan squalene dalam bentuk alifatik, tapi diperkaya dengan ikatan rangkap supaya stabil. Itu saya kira make sense banget ya.
Yang kanan itu justru mau melihat untuk stabilitasnya harus mensiklikan diri tadi. Ya, maka dan sekalian berkali-kali ada tahapan membentuk lanosterol, lalu kolesterol, ergosterol. Ya. Terima kasih. Data urutan dari awal sampai kita mengenal kolesterol, maka coba kita overview lagi bahwa triterpen itu strukturnya adalah siklisasi, mati jelas, step info activation of hemesqualane, epoksidasi tadi sudah siap karena siap ada ikatan rangkap lalu membentuk epoksi di pojok di sana ya. Lalu dari sana various modification ternyata ada 29-an ya. Di sini tertulis mungkin lebih sekarang setelah fungsi waktu berjalan itu mungkin 10 tahun ada riset lagi dari sterol mungkin ada yang menambah yang terisolasi plus about 5 irregular ya. Tidak beraturan gitu ya. Yang beraturan itu kan ada kasih. Lalu kalau urutan bahwa mengapa itu terbentuk itu main sources untuk variation itu adalah satu. Itu muncul karena kita belajar stereokimia itu adalah conformation folding. Baik, kalau conformation folding itu kalau sederhana kita belajar kimia organik dulu chapter berapa di sikloheksan itu akan kata-kata konformasi itu otomatis yaitu membentuk perahu atau biduk atau apa chair ya perahu atau chair. Nah, dua itu aja kan ya. Coba kalau segi 6 itu kalau lihat tik atau ke atas semua satu ke bawah satu ke atas gitu. Kok konformasi kursi atau konformasi biduk atau kapal gitu tulisan di buku Indonesia. Oke, kemudian regiochemistry dan stereo. Ya, itu semua dalam rangka mendukung mana yang paling stabil, stability ya. Jadi waktu muter-muter itu udah bisa ada yang model begini gitu kan. Terus ada nanti itulah tadi sampai 29. Kemudian skeletalnya itu rearrangement ya. Yang sudah jadi itu kemudian bisa berubah lagi bisa. Nah, rearrangement ini kalau di organik dulu biasanya apa? Ya biasanya membuka, menutup atau membuka umumnya, membuka siklik jadi tidak gitu ya. Dan itu ada gini, terbuka dan sebagainya. Siklik yang sudah stabil oke, yang tidak kan masih ada bisa untuk membuat posisi yang lebih stabil dari sebelumnya. Gitu. Rearrangement. Rearrangement itu akibat dari kalau dulu mainnya ada di karbokation, begitu kan ya? Suka di mana gitu ya. Suka di primer, tersier, sekunder gitu. Kemudian dulunya sekunder, lalu ada kemungkinan jadi tersier, maka dia akan memindahkan diri itu rearrangement. Akibatnya apa? Akibatnya mau kita lihat. Mungkin metilnya pindah ke sana atau hanya pindah ke sini dan sebagainya. Gambarnya berubah ya. Dan rearrangement menuju kepada tadi more stable. Kalau gambarnya sudah, itu berarti kan kerangka kan nomor 3 ini. Kerangkanya jadi, lainnya adalah template-nya. Yang pernah kita omongkan 9 pokok reaksi itu ya. Maka muncul tadi oxidation, methylation, glycosylation. Kita baru lihat di gambar tadi yang muncul adalah oxidation. Ya. Contohnya apa? Epoksi tadi. Methylation nanti coba lihat bukti konkretnya. Apakah ada satu lagi glycosylation? Nah, glycosylation ini sudah ditulis di slide depan tadi bahwa C30 tak kita berikan itu nanti kalau di lapangan Anda diberitain free form sampai nomor berapa 3 gitu ya. Nanti nomor 4 apa? Mengalami glycosylation tak gitu. Coba Anda ya. Kalau mengalami oxidation-nya nggak kelihatan tipis. Nah, kalau glycosylation langsung gede. Karena ada gula yang nempel itu kelihatan. Jadi 4 sampai oxidation itu yes, lalu glycosylation-nya berikutnya ya. Jadi ketika Anda kata-kata free apa tadi free form itu si oxidation sudah jalan ya, sudah jalan.
Nggak ada di situ oksigennya. Nah, methylation ini saya lihat kalau belum menemukan gambarnya di mana letak methylation ini tertulis di sini ya. Apakah ada contohnya? Kalau di awal polikeptida kemarin kelihatan kamu bisa membedakan metilnya original dan metilnya hasil dari methylation nambah. Gitu ya. Oke, nanti diamati. Baik, tulisan ini sebenarnya akan ditutup dengan ini. C yang jumlahnya 30 tadi, itu kita membuat konformasi regio dan stereo itu seperti ini. Ya. Gambar ini 109, 109, tetrahedral aja. Ini sebenarnya tetrahedral yang stereo. Jadi yang lurus itu sebenarnya kalau Anda belok-belokan ya sebenarnya ini yang jadi. Ketika ada ikatan rangkap, ada tambahan. Ada belokan dan sebagainya. Cistran tadi kan tik. Ya. Baik. Dikatakan si gambar ini membentuk ini akibat dari apa? Kalau itu ada tulisan hydrophobic pocket, itu artinya apa? Nah, gambar ini masuk dalam atau biosintesis ini atau biogenetik ini difasilitasi oleh banyak faktor ya, yaitu suasana atau environment-nya atau kalau nge-lab ini wadahnya seperti apa gitu mempengaruhi, yaitu hydrophobic pocket. Jadi diciptakan oleh satu di dalam sel itu yang isinya adalah, karena ini C30-an berarti tidak suka air gitu, hidrofob. Itu diciptakan oleh sistem biologinya dia. Lalu reaksi ini kemudian dibantu oleh enzim, kalau diberi nama ya silakan dicocokkan namanya. Squalene-nya ya, oksido ya, siklase ya. Berarti artinya apa? Enzim itu selalu mengacu atau melihat siapa substratnya gitu kan. Misalnya amilase, protease, apalagi lipase itu tahu. Nah, reaksinya sih berbeda di dalamnya. Kalau ini apa? Yaitu bahan bakunya adalah squalen, tapi squalen yang tadi sudah dioksidasi, nah oksidosqualen. Kemudian ada kekasan, yaitu siklase, atau membuat siklik gitu ya. Sikliknya ada si kekasannya enzimnya ini bahan bakunya adalah squalen, itu boleh ya. Dari nol lalu kata-kata oksidasinya muncul, oh saya pernah lihat epoksi, berarti nanti epoksidase ada, terus yang lain atau siklasenya muncul di situ. Terakhir, gambar ini kemudian dianggap paling baik di antara gambar yang lain apa? Gambar yang lain gini, kalau Anda punya C30, menggambar yang lain boleh, ingat ya. Belok-belok yang lain boleh. Nah, kemungkinan itu gambarnya bisa berserakan gitu, lalu dipilih salah satu. Nah, ini adalah yang terbaik. Gitu. Kalau menurut Anda apa yang kata-kata terbalik? Yaitu posisi ini mengikuti kaidah stereonya yang paling simple. Tidak membutuhkan energi, itu namanya ground state-nya. Belokan ini kamu paling baik. Coba kamu buat belokan lagi bisa. Ini kau buat, saya kepengen naik ke atas, ini saya turun. Coba, misalnya. Gambar ini bebas saja, kamu buat pertama dari kiri ya. Ini naik, ting, terus gitu ya. Nah sekarang itu kau bawa, saya nggak mau naik lagi, sekarang turun boleh. Dari gini, terus turun. Dari sini turun lagi. Itu kalau kita konsekuen, hasil turunan Anda begini, saya mau, itu akan ruwet, akan tabrakan. Nanti seakan-akan gambar saya pernah pakai jemjo itu menjadi ruwet di tengah, tik gitu ya. Karena otomatis 109-nya itu ada, tik, nggak mau. Atau gambarnya jadi beda. Nah, itu artinya probability yang lain menjadi unstable, ini yang paling stable. Next-nya, setelah stable apa? Tanah yang muncul ini dengan sendirinya terjadi, bisa membayangkan, dengan sendirinya terjadi. Tidak perlu usaha banyak-banyak. Apa sebabnya?
Stereonya memungkinkan, coba lihat. Stereonya. Coba lihat panahnya ya. Panah itu kalau sudah jadi, ada apa? Garis ada. Seret, 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 seret itu ya, dapat garis, tik, tik, tik. Garis itu apa? Garis itu adalah probability untuk membuat bondingnya benar, tahu ya? Bonding itu antara C sama C bergandeng, itu garis panjangnya, kita anggap 10 panjang. Itu kita nggak boleh ngawur, kan itu. Ya segitu aja. Jadi ini anggap aja ada garisnya kan ini. Itu garis yang akan bergabung itu juga harusnya jaraknya sama, begitu kan ya? Iya. Jadi gambar itu misal aja agak jauh itu mesti reaksinya nggak jadi. Panahnya kamu paksa panjang gitu nggak bisa. Nah, ini panah itu sebenarnya tinggal akibat dari konformasi yang benar, reaksi langsung mau. Itu benar nggak? Ya, kayak ketika ini jadi, Anda terima yang tadi, tertulis apa tadi? Triheksil sama satu pentil dan sebagainya itu kalau Anda gambar stereo berbelok-belok gini, ini sebenarnya. Bukan yang nempel di layar tadi yang bentuknya segi 6 gitu ya. Itu sederhananya. Kalau aslinya sebenarnya tangannya ruwet gitu deh. Ya, bisa? Ya, kita lihat. Oke, ya. Itu dari sisi gambar nantinya, lalu awalannya apa? Reaksi ini berarti si gambar enzim ini punya gugus fungsi, gitu kan ya? Coba sekarang ini ada enzim, ada gambar, terus enzimnya diwakili oleh AH plus itu sebenarnya maknanya apa? Silakan Anda membuat kalimat terakhir kita kuliah. Coba Anda buat satu-satu memaknai gambar ini. Apapun boleh, Anu kamu. Apa itu komentarnya? Gitu. Jelas-jelas. Enzimnya mempunyai gugus AH itu maknanya apa? Akibatnya apa gitu? Maknanya apa? Akibatnya apa? Setengah menit ya. Anda satu-satu ya. Maknanya dia kekurangan proton yang enzimnya, jadi oksigen yang kelebihan elektron menyumbangkan pasangan elektronnya untuk supaya menetralkan si AH-nya. Terus jadinya dampaknya yang CO di C pada O itu dia kekurangan elektron atau karbokation. Nah, jadi di sebelahnya panah sebelahnya lagi yang ikatan rangkap itu kan dia kelebihan elektron, dia menyumbangkan elektronnya untuk membentuk sebuah ikatan jadi siklik, Pak, dan seterusnya. Oke, yang seterusnya betul ya. Jadi kalau kemudian kita lihat ilmu enzimologi, sebenarnya kalau kita lihat enzim itu satu paket itu, kalau kita lihat ujungnya ada gugus fungsi yang aktif, kemudian ada pocket yang dia harusnya hanya ini. Jadi yang mau masuk ke pocket ini mau nggak mau ya sih oksidus valensinya besar. Kalau misalnya yang masuk ini misalnya karbohidrat itu nggak mau. Baik, betul. Sekarang AH plus itu artinya apa? Dia adalah enzimnya adalah asam. Itu benar nggak? Iya, enzim itu asam. Enzim asam. Betul. Kalau enzim asam donor ganteng gitu ya, hanya itu akan diterima oleh siapa? Diterima menurut gambar ini diterima oleh si epoksi. Kemudian dipilih yang mana? Karbon atau oksigen? Oh, oksigen. Dan coba sekarang epoksinya kau bongkar. Campurannya itu kau bongkar ini, ting, gitu. Kalau dibongkar gini, apa artinya? Dibongkarnya adalah sebenarnya kata-kata dibongkar itu tangannya yang segitiga ini sebenarnya kau angkat satu gini. Ting, 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 gitu ya. Diangkat. Karena ketika garis itu diangkat, bermakna dia 2 elektron lalu menerima H plus otomatis kan. Ini minus, ini langsung OH. Nah, gugus hidroksi langsung terjadi. Gitu aja. Jadi gugus hidroksi terjadi hanya ambil dari mana kalau ditanyain? Ambil dari enzim yang bersifat asam, AH+. Nanti kan A-nya minus kan itu ya waktu digambar. Ya udah itu nanti diurus dalam gambar yang tadi ada nempel kemudian akan pergi lagi. Oke, baik, setuju itu nanti nextnya yang tadi yang ditinggalkan oleh plus lalu ikatan rangkap nutup plus ikatan rangkap nutup ting 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 sampai 3 kali gitu ya. Ya, tuh. Sekarang kita ngomong
gambar tadi, lalu bukti konkretnya adalah enzim yang bersifat gugus asamnya ada. Ya, ini terakhir gambar ini adalah membutuhkan unique enzim. Maka siapa yang ada itu, siapa yang bisa memproduksi, berarti lengkap enzimnya untuk sampai kada sterol. Kalau tidak punya, dia cukup sampai ke squalen. Maka misalnya minyak ikan tadi atau ikan salmon atau apa, enzim nggak punya untuk next-nya ya. Maka dia cukup sampai si squalen, sudah cukup. Nah, manusia tahu ternyata squalen aja manusia butuh, maka dia mengejar si salmon ini sebagai sumber squalen, sumber minyak, dan sebagainya. Oke, next-nya coba Anda cari nanti variasi-variasi dari C30 ini dengan Anda belajar mandiri, karena selesai. Ya. Coba dilanjutkan nanti C30-nya. Oke, terima kasih untuk kuliah yang pagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bapak mau nanya, Pak. Ya. Pak, kan tadi ada reaksi glycosylation. Nah, itu kan berarti cenderungnya mengikat glukosa. Ya. Mungkin nggak ya Pak, ada struktur yang dia itu ngikatnya kayak fruktosa, sukrosa. Jadi namanya kayak sucrosylation gitu loh, Pak. Kenapa Ada. glukosa gitu, Pak? Terus, Kenapa baik. Mengapa glukosa? Ya. Coba kau ulang pertanyaan saya lagi dimulai. Coba. Mengapa gulanya aja? Halo? Iya Pak, mengapa cenderungnya struktur yang diikatnya glukosa, bukan yang kayak sukrosa, maltosa, dan lain-lain gitu Pak, Ya. untuk membentuk glycosylation. Ya, baik pertanyaan. Tadi gini, ketika 9 reaksi itu muncul, salah satu paketnya dikatakan glycosylation, itu nama. Aktual yang ada di bukti konkretnya itu ternyata adalah tanda petik monosakarida, gitu. Mono dulu, mono. Nah, kamu kalau kuliah biokimia, mono itu banyak. Glukosa yes, itu karena apa? Lainnya ada. Jadi yang Anda tanyakan itu benar, tinggal nanti buktinya apa. Nomor 1, mengikat glukosa ada. Coba temannya glukosa apa? Mono itu, coba kelas ini. Silakan. Fruktosa, galaktosa. Boleh ada, lainnya. Ada ramnosa, ada apa. Jadi boleh. Jadi bisa glu, bisa ram. Kalau Anda tulis nanti, bisa entah fruk ada enggak. Saya lihat fruk jarang untuk sementara. Gal ada, tapi yang banyak itu glu, ram, itu ramnosa, dan sebagainya. Ya, itu aja. Jadi akhirnya monosakarida. Yang kedua, kalau kamu tanya tadi misalnya Anda keliru Pak, nggak ada disakarida di dalam dunia apa ini? Gula itu disakarida sebenarnya nggak ada. Yang ada itu glu. Jadi kalau pasar itu maksudnya pokoknya pasar yang paling sederhana itu C1 semua. Nanti kalau C1 itu ada yang pasar kedua namanya orang Kulakan, tahu belum? Beli dari sini diolah jadi C2 ada. Namanya ada disakarida. Nah, kemudian disakarida itu misalnya nempel di mana itu tadi? Triterpen nggak ada, karena pasar yang disakarida itu nggak ada. Pasarnya itu tanaman yang mengandung disakarida itu nggak pernah ada. Kecualinya saya keluarin belakangan. Jadi semua tanaman itu sebenarnya punya monosakarida semua, tapi nggak pernah dikeluarkan. Jadi ditempelkan baru lah. Jadi saya panen monosakarida itu nggak ada ya, dalam ilmu natural product. Jadi monosakarida ditempel dulu, baru wajahnya dari saya apa. Nah, kecuali saya omongkan, kalau orang memproduksi disakarida itu ada, kalau tanamannya ada, yaitu contohnya tebu, tahu tebu ya? Tebu itu tanaman dunia satu-satunya yang mempunyai disakarida. Secara biokimia, secara panen, bukan secara handbook. Kalau handbook, Pak, si disakarida banyak, itu kalau dicari nggak ada jumlahnya. Nah, jumlahnya ada di tebu. Nah, tebu menghasilkan apa? Disakarida. Baik, apalagi? Mungkin kamu punya nama frugal, ada di mana? Ada itu, tapi di tanaman kecil-kecil dan tidak mendominasi, bisa nggak? Ya, dominasi apa? Ada glunya, ada fruknya, ada manis yang lain ada. Buah-buahan itu. Coba lihat, buah-buahan itu natural product. Kalau kamu ambil gulanya hanya satu aja, monosakarida semua. Ingat, yang nggak pernah ada D-nya.
Dan manis-manis, nanti dicari rentetan gula yang paling manis apa, oh itu ada di apel, ada di apa, itu sayang. Maka apelnya mau, jeruknya manis gitu ya. Bagus. Nah, yang nempel-nempel itu akhirnya aktualnya adalah glycosylation selalu monosakarida ya. Oke, baik. Ada lagi? Oke, selesai. Baik, mari kita istirahat. Kita lanjutkan lagi. Anda mulai menyiapkan diri kalau akan ada tugas ya. Baik, Pak. Ya, kita Makasih ya, tutup Pak. ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.